Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 22060082 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai bab 14, yang mana kita akan membahas pengujian hipotesis sampel kecil. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi ini. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 13, kita mempelajari tentang uji hipotesis sampel besar, di mana sampel biasanya lebih dari 30 atau N kurang lebih sama 30. Jumlah sampel yang relatif besar dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui, sehingga dapat digunakan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun dalam situasi sehari-hari standar deviasi populasi tidak diketahui dan akhirnya diduga dengan standar deviasi sampel. Namun karena jumlah sampel yang besar, maka hasilnya dianggap memuaskan. Nah, dalam kehidupan nyata tidak seluruhnya dapat diambil sampel besar, yaitu jumlah sampel lebih dari 30. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-Student. Pada kenyataannya, jarang sekali diketahui parameter populasi, baik rata-rata hitung sampel maupun standar deviasi, dan umumnya diperkirakan atau diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data seperti umur rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, kenaikan harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar, maka nilai dugaan terbaik sampel merupakan dugaan yang baik serta tidak terlalu bervariasi dari satu contoh ke contoh lain. Maka nilai uji statistik Z seperti dijelaskan pada bab 13 akan menyebar seperti distribusi normal. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-Student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T berarti nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, X nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, dan N jumlah sampel. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Gosset yang bekerja pada perusahaan bir di India mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan Gosset walaupun bukan dari sebaran normal
ternyata berbentuk genta atau lonceng, seperti halnya kurva normal. Tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Gosset tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran, yaitu Staden, karena Gosset tidak diperkenankan mempublikasi hasil penelitiannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-Staden. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi T-Student. Distribusi T-Student mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut, dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, distribusi T-Student seperti distribusi Z, merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-Student seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-Student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Yang keempat, distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,450. Selanjutnya, menguji rata-rata hitung populasi. Dalam menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil, tetap mengikuti proses pengujian hipotesis, sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapan tersebut adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan uji T. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi, apakah sama atau berbeda. Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lain, seperti apakah Anda akan mendepositokan ke bank BUMN atau non-BUMN, apakah Anda memilih reksadana atau deposito, apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan, dan lain-lain. Untuk maksud membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut,
Harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. Yang pertama, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang ketiga, varians populasi harus sama. Untuk melakukan uji T, juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu yang pertama, kedua populasi memiliki varians yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Dan yang kedua varians akan rangka penggabungan untuk memperoleh penduga tunggal, dan maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Lalu selanjutnya menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Pada subbab ini akan kita bahas tentang pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan, maka datanya berupa data pasangan, yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil sesudah pelatihan dari setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh lain adalah Bank Indonesia yang mengembangkan program pembinaan usaha kecil dan menengah, ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum pembinaan atau sesudah pembinaan pada setiap usaha kecil dan menengah yang dibinanya. Pada data berpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki 2 data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independen. Selanjutnya, analisis varians. Pada bab 13 dan subbab 14.4 dan 14.5, kita telah membahas tentang pengujian 2 buah rata-rata, populasi, dan proporsi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membandingkan 2 atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut dikenal dengan analisis varians. Untuk dapat melakukan analisis varians, perlu mempelajari distribusi F. F merupakan singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini, sebagaimana telah dipelajari pada distribusi Z dan distribusi T sebelumnya. Distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah 2 atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Berikut beberapa ciri dari distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K sampai 1, di mana K adalah jumlah perlakuan antara perbedaan yang akan diuji dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N-1. Dengan berubahnya derajat bebas pembilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Yang kedua,
Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Dan yang terakhir, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur analisis varians. Seperti halnya pada uji Z dan uji F, uji T, untuk uji F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis, yang kedua, menentukan taraf nyata, yang ketiga, menentukan uji statistik, dan yang keempat, menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F, dan yang terakhir, menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan, apakah menerima H0 atau menolak H0. Nah, saya akan membahas tentang sedikit rangkuman dari penjelasan mengenai bab 14. Yang pertama, distribusi T-Staden digunakan untuk sampel kecil, yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi terdistribusi secara normal. Ciri-ciri dari distribusi T-Staden adalah yang pertama, merupakan distribusi kontinu, yang kedua, berbentuk genta atau lonceng, yang ketiga, distribusi T-Staden merupakan suatu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tertentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendapati kurva normal, dan bentuk kurva T-Staden lebih melebar dan mendatar dibandingkan dengan kurva normal. Yang ketiga, rumus untuk uji hipotesis tentang rata-rata adalah sebagai berikut, di mana X merupakan rata-rata sampel, U rata-rata populasi, S deviasi standar populasi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih nilai rata-rata secara simultan. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membedakan tiga nilai tengah atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah yang pertama, sampel diperoleh dari populasi yang normal. Yang kedua, setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama, serta semua populasi bersifat bebas satu sama lainnya. Baiklah, sekian presentasi mengenai bab 14 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.